Yelti datang ke sini mau ngapain? Konselor gitu kan. Oh, mau konseling. Konseling kan. Oke. Yelti sebelumnya ada sarapan dah? Udah kan. Udah, alhamdulillah ya. Ya, sarapan apa tadi ya? Nasi goreng kan. Nasi goreng, enak ya? Iya. Oke. Kabar Yelti gimana? Alhamdulillah sehat kan. Alhamdulillah sehat. Aktivitas Yelti yang sekarang ini mau konseling. Yang sebelumnya nggak ada lagi aktivitas yang terganggu? Enggak. Nggak ada lagi. Jadi Yelti sebelumnya kan kita kan sudah melakukan proses konseling. Berarti ini yang kedua kalinya ya, Dek? Iya. Nah, berarti ini namanya konseling lanjutan atau mungkin konseling yang tidak sepenuhnya lagi kakak utarakan nantinya bagaimana penjelasannya dari awal mengenai tentang azas kesukarelaan, terus tujuan dari proses konseling ini, terus juga teknik penstrukturannya itu kan sudah tahu Yelti. Jadi dalam hal ini Yelti kalau mau konseling ke sini Yelti secara terbuka saja. Terus bagaimana bagusnya nantinya Yelti utarakan, karena dalam BK itu ataupun dalam proses konseling kita memiliki azas, salah satunya itu adalah azas kerahasiaan, keterbukaan, kesukarelaan, kenormatifan, keaktifan, dan kekinian dan lain sebagainya. Jadi kerahasiaan di sini sangat dijunjung dalam proses bimbing di sini kan kita melakukan konseling lintas budaya. Karena Yelti sebelumnya Yelti asalnya dari mana? Dari Panengkudo Pak. Panengkudo. Panengkudo itu kecamatannya di mana ya? Siapa? Kecamatan Pak. Sepuah. Sungai Puah. Sungai Puah. Oh, iya. Sungai Puah berarti itu budayanya apa? Budaya Minang. Oke. Iya, karena Yelti budaya Minang dan sementara kakak ini budaya Mandailing, jadi kita bisa melakukan proses. Jadi ini namanya adalah konseling lintas budaya. Jadi apapun nantinya permasalahan Yelti, baik itu yang mengenai tentang masalah pribadi yang sangkut pautkan dengan budaya yang ada di Minang, budaya Yelti itu nantinya kita akan bahas. Oke ya, sesuai dengan perjanjian kita kemarin. Oke ya. Dek, ini tetap lanjut ya? Lanjut. Ya Allah, tunggu dulu. Jadi sesuai dengan yang tadi kita lanjutkan aja ya, Dek. Dalam hal ini apa masalah Yelti nantinya di sini Yelti secara terbuka saja, sukarela dengan apa yang Yelti yang memang ingin utarakan sehingga permasalahan Yelti pun berkurang. Oke, di sini ya, siap? Siap. Ya. Tujuan Yelti di sini dalam melakukan proses konseling, benarkah? Benar. Terus apa masalah yang memang yang ingin Yelti utarakan? Masalah pertemanan Mbak. Masalah pertemanan. Oke. Pertemanannya itu kenapa lupa pertemanannya Yelti? Ya bisa dibilang lah pertemanan itu kan kadang banyak kali lah salah tuh kan. Kecekcokan dalam berteman gitu. Kadang banyak kali kecekcokan dalam berteman. Ketidaksesuaian. Kenapa bisa begitu, Dek? Kadang kami itu kan boleh dibilang berasal dari berbagai daerah gitu kan. Jadi untuk menyesuaikan tuh agak susah gitu kan. Jadi permasalahan Yelti di sini ada pada daerah yang memang Yelti permasalahannya di sini di rumah kah, di sosial Yelti kah, atau mungkin ada di bidang yang lain ya? Kalau di rumah ada juga kan. Ada juga. Kalau di lingkungan pendidikan juga ada. Lingkungan pendidikan ada juga, tapi yang paling parahnya Yelti mengalami permasalahan ini di pendidikan. Oh, kenapa Bapak pendidikan? Ya, kadang punya teman gitu kan, mementingkan dirinya sendiri kak. Kadang kan kalau dalam berteman itu kan kita kan sama-sama gitu kan kak. Kalau temannya itu beda lagi kak. Dia cuma mementingkan dirinya sendiri tanpa mementingkan temannya yang lain gitu kak. Selesai dengan dirinya, dia nggak peduli orang lain gitu kak. Dia nggak peduli lagi sama orang lain. Iya, kak. Jadi perasaan Yelti gimana? Kadang sedih juga sih kak, bertanya-tanya gitu kan apa salah kita gitu, sampai kita digituin.
Jadi yang dilakukan kalau begitu sifatnya teman, apa yang lakukan Yalti? Karena kalau nggak bisa ngomong lagi, sekarang diam aja gitu kan. Hmm. Jadi dia bertanya-tanya tapi nggak mau ngomong gitu kan, apa sebenarnya yang terjadi gitu. Karena kalaupun ngomong ya kadang susah juga dia paham juga apa yang kita rasakan gitu kan. Jadi kadang terdiam aja gitu kan, cukup tahu gitu kalau dia tuh gitu kan. Cukup tahu aja. Iya kan. Yalti nggak pernah nyampein nggak perasaan Yalti sama dia? Enggak. Enggak. Karena kalau disampaikan nggak, mereka tuh nggak seterusnya mendengarkan kan, kayak pengen tahu gitu kan, hanya sekedar pengen tahu kan peduli gitu kan. Tapi sebelumnya Yalti udah pernah bicara sama orang itu? Pernah kak, cuman nggak paham ya, nggak paham dia. Oh, kenapa nggak paham? Apakah orang itu satu budaya? Apakah orang Yalti satu budaya? Enggak kak, Dia asalnya dari mana? Medan. Dari Medan. Jadi menyesuaikan tuh susah kali kak. Susah kali. Jadi bicara Yalti sama dia itu bahasa apa? Minang. Mengikuti dia kak. Mengikuti dia. Udah terbiasa pula pakai bahasa dia dalam kehidupan sehari kan. Ini sesi sama Yalti. Iya kak, satu kuliah gitu. Satu kuliah, satu jurusan. Iya kak, satu kelas malahan. Satu kelas malahan. Tapi susah kali ngomong sama dia. Ya susah kak kan. Dia kayak gini, dia pun kayak gini kan, dia menyesuaikan tuh susah kak. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari Yalti terganggu nggak dengan apa yang memang yang dia lakukan gitu perilakunya? Kadang terganggu sih kak, kadang suka terpikir-pikir gitu kak. Kalau dalam belajar Yalti terganggu? Kadang-kadang kak. Kalau nggak terlalu rumit sekali masalahnya, biasa aja gitu kak. Tapi kalau udah kepikiran gitu kak, terganggu belajar. Terganggu belajar. Pikirannya ke sana aja, kenapa bertanya-tanya gitu kak. Terus selain diam sama maksudnya Yalti diamkan nih pas masalah ini. Terus dia kadang-kadang peduli nggak kenapa Yalti diam? Kenapa peduli dia kan? Ditanyakan kenapa diam. Karena kalau dia ceritakan dia nggak merasa dirinya gitu kak. Seolah-olah dia punya teman lain gitu kak, yang sedang yang permasalahkan bukan dia gitu. Padahal sebenarnya kan terjadi dia. Jadi dia nggak merasa, malah menasihati balik kak. Nah, dia nasihati seperti apa? Nah, biasa itu yang dalam pertemanan kayak gitu katanya kan, jangan terlalu dianggap pusing gitu katanya kak. Padahal kan sebenarnya kan masalahnya sama dia gitu kak. Dia pula yang menasihati gitu kak. Tapi pernah nggak Yalti buat balik lagi ke dia? Maksudnya kadang-kadang kan kita juga nggak peduli lah sama dia, sama tugas dia gitu. Jadi sibuk-sibuk sendiri kayak gitu. Pernah kak, tapi nggak tega aja gitu. Nggak tega gitu kan? Nggak biasa di kayak gitu kan teman tuh kak. Karena ya biasanya kan kalau teman tuh butuh, kalau yang bisa bantu ya bantu kak. Nggak ya pentingkan juga diri dia sendiri. Kalau teman lo tuh nggak kak, dia kalau udah selesai selesainya diri aja kak. Jadi teman yang belum selesai itu dia nggak peduli gitu kak. Kayak takut tersaingi gitu kak. Karena kan sama aja, kita kan sama-sama belajar gitu kak. Jadi kalau dari segi itu, dari budaya Yalti bagaimana menurut Yalti? Menurut dia sih agak, Dia itu bagaimana? dia tuh ya agak gimana lah kak, nggak suka ya kayak gitu kak. Dia maunya kalau belajar sama-sama gitu kak, saling membutuhkan gitu kan, nggak mementingkan diri sendiri. Kalau menurut dia salah kak. Bisa dalam pertemanan. Walaupun baru-baru berteman sih kak, kan apa salahnya kalau kita belajar sama-sama kan kak. Gitu. Tapi menurut Yalti yang Yalti lakukan untuk dia itu bagus atau gimana? Bagus kak, cuman dianya aja yang nggak paham gitu kak. Dianya aja nggak paham. Sekarang udah coba ngomong baik-baik, tapi salah nafsiran dia kak. Sekarang pikirannya ya tuh agak lain sama dia kak, padahal enggak. Dia sama teman tuh kalau bagi dia sama aja kak, cuman dianya aja yang membeda-bedakan. Nah dari segi apa yang dibedakan nggak paham sih kak.
Terus kalau belajar di kelas bagaimana? Yelti akrab nggak sama kawan itu? Kalau di kos mungkin satu kos ya, satu kamar juga nggak? Iya kak. Satu kamar juga. Berarti dulunya itu akrab. Akrab. Pernah kak. Berarti saking akrabnya orang Yelti begitulah, berarti mencurahkan bagaimana dia sifatnya seperti itu, Iya. sifat aslinya. Iya kak. Yelti pernah dengar nggak dia bicara sama orang tuanya? Dia Pernah, telepon. Gimana? Kayak dia pakai bahasa dia lah kak. Kalau dia keras sama kak. Keras. Iya kak. Iya. Memangnya orang Medan itu semuanya keras-keras? Enggak juga sih kak, cuman kalau yang Yel teh mas gitu kakak. Kalau Yel mencobakan dalam orang tua mungkin kena marah gitu kak. Kalau mereka mungkin kayaknya biasa aja, udah Biasa aja. biasa kebudayaan gitu kak. Kalau selama ini pernah nggak Yelti sama seteman itu bertengkar? Pernah kak. Bertengkarnya gimana? Sekarang kalau masalah kebersihan gitu kak, ya kan kalau teman-teman itu kurang peduli kak masalah kebersihan tuh, iya aja sendiri yang ngerjain kak. Kalau sebaiknya kalau dalam kos itu kita bersama-sama kan kak, yang kita tinggal bersama, bersihkannya bersama juga kan kak. Ini enggak kak, iya aja yang gerak sendiri kak. Teman-teman itu acun aja kak gitu. Nah, jadi ketika yang marah-marah dia marah balik kak gitu. Tujuannya marah-marah itu biar bergerak semuanya kan kak. Marah-marahnya itu paling kira saya sendiri gitu kak. Tapi malah salah tangkap dia kak, kiranya yang ini nyindir dia ini, padahal kan enggak kak. Ya berharapnya mau lah membersihkan sama-sama, soalnya makai kita bersama dan tinggal pun kita bersama dalamnya kan kak. Jadi partisipasi kita bersama lah kak dalam lingkungan dalam itu kak. Jadi dia nggak pemalas? Iya kak, betul gitu kan. Karena kalau habis makan makanan itu kak, sampahnya itu di mana duduk ditaruh gitu kak. Padahal tempat sampah udah disediakan kan kak. Nanti dia marah-marah, dia tersinggung gitu kan. Dia pernah tersinggung? Pernah. Kalau dia tersinggung itu gimana reaksinya dia? Paling diam, nggak sapaan. Nggak sapaan, tahan gitu. Tahan berapa sampai lama itu? Kalau biasanya ya dalam pertemuan itu 2 hari kak. 2 hari. 2 hari itu nggak bisa lagi ya diam tidak menyapa teman, nggak bisa ya kak. Dia marahnya kepada teman itu sanggupnya 2 hari 3 hari paling lama kak. Udah itu kalau nggak dia yang nyapa, dia yang nyapa lagi gitu kak. Tapi responnya pernah? Karena kalau udah tenang hatinya mungkin responnya. Responnya. Tapi kalau masih belum tenang hatinya masih beraman aja kak, mikirin dirinya sendiri gitu, kalau dia yang benar gitu. Jadi kalau masalah tugas itu ada nggak permasalahannya? Tadi Ada kak. Ada juga. Karena pertemanan mengerjakan tugas tuh kan kayak kalau kita tuh kan kalau nanya-nanya kan boleh ya kak kan. Kalau maunya kita nanya tuh seolah-olah mengambil semua punya dia gitu kak. Ya jadi referensi gitu kan kak. Kita nanya, dia nggak mau nunjukin kak, nggak mau dia sama gitu dengan temannya gitu kan kak. Tapi kalau punya orang dia pengen gitu. Dia pengen kak, tanyakan apa referensimu ini. Kalau ya kan dia sebutin aja kan referensinya ini yang apa, segini yang apa. Jadi catatnya giliran referensinya ya tanya kan, nggak ada dapat referensi. Nah, dia kerjakan sendiri. Nah, besok pagi ditanyakan belum selesai, akhirnya besok udah dikumpul aja gitu. Tapi dia ikut mengumpulkan. Iya itu kak, dia belum selesai katanya, belum terus susah kali nyari referensi ini. Biasanya tiba-tiba ada dikumpul gitu kak. Itu yang bikin bingungnya kak. Jadi bilangnya belum selesai, sekarang kok udah tiba-tiba ngumpulin gitu kak. Kapan dibuat gitu kak, kenapa nggak mau berbagi? Jadi menurut ya seperti itu nggak bagus. Nggak bagus kak. Kalau ada kan kalau dapat saling berbagi kan. Namanya kayaknya enggak dia nggak mau punyanya itu sama gitu kan kak. Padahal itu kan cuma resume gitu. Kalau dalam hal yang lain ada lagi menurut dia yang memang gimana ya, pernyataan dari ini bikin hati sakit atau gimana, sedih kayak gitu. Sekarang ada kata-katanya kan mungkin kebiasaan orang Medan juga kali ya kak. Kalau kita bertanya sedikit agak susah kan nyambungnya ke kita kan, bilang bodoh gitu. Pernah kak. Apa dibilangnya? Ya pernah nanya kak, jadi lama koneknya yang ini kayaknya bilang bodoh. Nah, itu yang
sampai sekarang itu masih kesal. Sering yang masih ingat. Nah, terus nunjuk-nunjuk tuh suka pakai tangan kiri Kak. Oh, contohnya gimana? Dia minta tolong sama kita, ya tolong ambilkan itu, tapi nunjuk kita pakai tangan kiri Kak, Oh, nggak tangan oke, kanan. iya. Kalau dalam Minang itu Salah. salah. Iya, dalam budaya kakak juga itu sebenarnya itu salah gitu. Kalau menunjuk-nunjuk pakai tangan kiri. Cuman kadang-kadang kan ini bawaan dari Iya. dari apa ya? Dari kecil. Jadi orang tua itu kadang-kadang kan tolong dulu ambilkan yang sana. Jadi kan dia itu nggak maksudnya respect gitu, tangan kiri bukan tangan kanan. Kadang Jadi pernah Yelti pernah. gimana cara Yeltinya menasehatinya gitu? Ya tanya aja Kak, Hmm. kamu tak tolong sama temanmu itu kalau nunjuk-nunjuk pakai tangan kiri itu udah biasa atau gimana ya? Ya udah biasa, aku kayak gitu kata dia. Oh, ya, gitu aja Kak. Kalau kami, kalau di Minang kami, kalau menurut kami kalau nunjuk-nunjuk pakai tangan kiri itu salah ya. Terus dia terdiam Kak, terdiam aja dia. Ya udahlah kalau salah, nah aku minta maaf. Gak apa-apa, aku cuma nanya. Itu aja yang dijawab Kak. Dijawabnya nggak ada lagi. Enggak Kak. Chef itu pernah nggak diulangin kembali atau sering dia Sering Kak, tiap nunjuk. dia nunjuk Iya, dia iya. nunjuk pula. Tiap nunjuk, dia minta tolong. Tapi pasti tangan kiri gitu Kak. Yang dia lihat sih sering tangan kiri, bukan tangan kanan. Nggak pernah yang pukul tangannya kah atau gimana? Nggak boleh tangan kiri loh, nanti kebiasaan gitu. Enggak, kata aku ini nanti dia tersinggung Kak. Kan makin rumit pula masalahnya Kak. Lu malas sekali ribut-ribut di kos tuh malas ya. Nanti nggak pernah bikin kayak humoris sih itu kayak ketawa-ketawa, tapi memang tujuannya untuk menasihati gitu. Ada Kak? Ada, gimana contohnya? Karena kalau cerita-cerita gitu kan Kak, kamu gimana gini, kamu gimana kalau menjadi orang itu gimana? Nah, itu biasa kayak gini, terus sih sampai mulai biasa kayak gini. Jadi ada pendapat tiga yang sama, satu yang berbeda gitu Kak. Dia buat ketawa juga Kak. Kan kami berempat sama pas kan. Jadi yang bertiga itu menunjuk itu biasa pakai tangan kanan, tapi yang satu ini beda Kak gitu. Jadi dia nggak merasa dirinya gitu Kak. Dia biasa-biasa aja, ketawa-ketawa aja gitu. Oh gitu. Jadi dalam hal yang lain kita nggak ada lagi misalnya hal yang paling rumit yang dialami gitu. Selain memang dari sikap dia juga. Dia rasa itu aja. Kalau yang perlakuan Yelti selama ini sebagai temannya selama menasihati apa aja ya? Kan tetap berteman sama dia Kak. Kita pertama Berharap dia kan berubah, bukan walaupun kayak gitu mungkin butuh waktu untuk dia berubah. Jadi itu aja pikirannya Kak. Tapi sampai sekarang masih berteman Kak. sampai sekarang Masih Kak. Jadi respect Yelti ya enggak, kalau dari segi Yelti pernah nggak Yelti itu gimana ya, dalam hatinya Yelti itu pernah aku salah apa ya, atau mungkin aku agak berbeda ya sama orang itu. Jadi kalau dalam hati atau mungkin dalam perbedaan itu kan ada perbedaan lain gitu. Memang kalau pertemuan itu kan kayak biasa, kalau itu kan nggak akrab. Itu pernah nggak Yelti itu introspeksi diri, apa sih kesalahanku seperti ini? Pernahnya seperti apa? Sekarang kalau diam-diam gitu Kak, pikir sendiri kan apa kurangnya aku dari teman-teman ini, kenapa kayak gini gitu kan. Padahal kan kita sama-sama di sini, atau perbedaan suku atau daerah kah yang membuat kayak gini kan. Itu yang terpikir kadang Kak. Itu yang terpikir Allah. Jadi menurut Yelti budaya Yelti sama aku itu begitu ya. Jadi kadang-kadang Yelti pernah nggak merasa stres seperti itu? Pernah Kak? Pernah. Stres kan. Malas saja belajar gitu kan. Pikirannya ke sana. Pikirin kayak mana lah cara membuat teman ini kayak gini. Terganggu semuanya. Iya. Iya Kak. Jadi kalau dipikir-pikir. Iya. Jadi kalau Yelti mikirin itu selalu stres, Yelti nggak ada berpikiran nggak usah berteman sama dia? Enggak, Tetap mau berteman tetap Kak. mau berteman. Apa sih keuntungan menurut Yelti berteman sama dia? Ya, kalau berteman dengan dia tuh kan Kak banyak serunya Kak. Kadang kalau dia ngomong sama keluarganya, sama teman-temannya pakai bahasa
bahasanya dia paling suka kali kak mendengar dia tuh ngomong sama keluarganya pakai bahasa ketawa ya kak. Contohnya ada nggak Iyal yang ingat bahasanya kalau dia ngomong sama daerahnya? Apa? Banyak kak tapi gak ingat dia Nggak kak. ingat. Salah satunya nggak ada kata-katanya ingat. Kayak ngomong kau gitu kak. Pakai kau. Ya, itu sama semuanya kan. Biasanya kalau kau itu kan kayak kita sama besar gitu Iya. kan. Dia sama orang tuanya Sama orang biasa aja gitu kak. Nah itu yang bikin gak suka. Emang gak marah itu orang tuanya bilang kayak gitu? Enggak katanya, kami udah biasa kayak gitu keluarga. Itu yang bikin gak suka, ketawa-ketawanya itu kak. Logat-logat Medan itu ya. Medan itu kalau keluar Dia kira kata-katanya kan kita bahasanya ini benda ini kan beda, dia beda lagi gitu kak. Nah, beda lagi dia. Iya. Tapi ya tetap suka sama dia. Suka kan? Motivasi ya untuk belajar dengan dia ada nggak? Misalnya kan kalau Yauti belajar sendiri kayak gitu kan agak malas gitu. Tapi kalau ada dia, walaupun kadang-kadang kita namanya kalau teman dekat. Kalau teman dekat itu kan pasti adanya suka dari kepribadian dia dan juga ada yang enggak. Contohnya kan kayak yang tadi yang dikatakan oleh Yauti. Tapi kalau contohnya yang suka itu bagaimana? Kalau yang suka, Maksudnya motivasi Yauti kalau untuk belajar sama dia. kalau masalah belajar dianya aktif sih kak. Nggak suka gitu orang lain misalnya kan kalau ngerjakan tugas kan kalau nggak kepepet sekali kan kalau dia kan nggak ya kerjakan kak, kalau dia nggak belajar lah ya belajarlah dengan HP terus katanya gitu kan. Nah, jadi selain yang Yauti katakan tadi apalagi yang Itu aja mungkin itu aja mungkin kita semuanya. contoh semuanya mengenai teman Yauti yang seperti itu. Jadi teman Yauti untuk sekarang itu bagaimana? Kita berharap teman kita berubah gitu teman kita. Berubah ya. Kalau menunjuk itu nggak usah langsung kanan kiri gitu kanan. Yang sekarang menurut Oh dia suka nonton juga. enggak karena dia bisa ngambil sendiri tapi ya kalau kan itu dia bisa pernah dia dekat dengan barang yang dia ambil terus kami nyuruh gitu kan. Yauti pernah ngomong nggak dia itu anak pertama, anak terakhir, atau anak satu-satunya gitu? Jadi Dia anak pertama dari dua bersaudara. Oke. Kalau kita dalam gimana ya dalam Islam itu kan ada perkembangan. Jadi kan anak usia pertama, anak usia kedua, anak yang ketiga, atau mungkin anak bungsu yang dikatakan itu kan beda juga karakternya. Kalau anak pertama biasalah menurut kita itu kan dia itu menyuruh-nyuruh karena gimana? Di keluarganya sendiri dia itu biasa menyuruh adiknya. Nah kalau enggak orang tuanya menyuruh dia dan dia menyuruh adiknya seperti itu. Jadi kalau dalam itu nantinya kalau kita dalam hal ini kan perlu juga kita lihat gimana ya sikap dia di dalam keluarganya ya. Jadi sehingga kita kan nantinya kan nggak merasa pusing kayak gitu kan. Ya, mungkin dalam budaya dunia itu bagus juga yang dia katakan maksudnya kan tidak ada masalah. Tapi kalau dalam budaya kita kan ada masalah kan. Namun kalau si teman tersebut tinggal di daerah kita ajarkan dia begini kalau dalam budaya dunia kalau tunjuk tangan itu nggak boleh tangan kiri, itu namanya nantinya adalah kasar atau mungkin sesuatu yang tidak baik. Dan jadi nantinya dalam pelaksanaan jadi nantinya kalau kita menunjukkan tangan kiri nantinya kita ini berbahaya di tempat umum. Apalagi kan memiliki norma kesopanan itu juga penting. Jadi kalau untuk sekarang yang dia inginkan itu begitu dikasih tahukan ke teman tersebut. Jadi teman tersebut kan mengira bahwasanya hari ini tidak boleh dilakukan seperti itu. Jadi itu walaupun itu walaupun bilang gitu tapi dia harus keras kami biasa gitu keras kerja pula kak. Masalahnya beda orang beda karakteristik. Mungkin kenapa dia bilang seperti itu karena mungkin dia agak malu atau gimana. Tapi kan cobalah kalau Yauti sama kawan tersebut berdua saja. Jadi kan berdua itu kan kadang-kadang kan kita agak gimana ya gitu agak serius dalam pembicaraannya. Jadi kan Yauti kan bicara maksudnya kan bicara perlahan sehingga kan orang itu kali kan teman-teman ini kayaknya ini yang perempuan benarkah?
benar. Jadi kalau kita sama perempuan berarti kan masih ada kan perasaan yang menyangkut, kecuali kalau laki-laki mungkin langsung to the point saja, maksudnya kan apa yang dibahas. Tapi kan kalau perempuan itu kan masih terkait dengan perasaan atau gimana gitu kan dek. Nah, jadi kalau dia bilang seperti itu, Yalti bilang aja, kita kan di Yalti kan sekarang kan di Minang. Itu kalau di sini nantinya Yalti yang kena. Malahan kan nantinya kan kalau Yalti kan sendiri kan di Minang, sementara kamu kan nggak Minang, sementara kamu tinggalnya di daerah Minang, nantinya kamu yang kena. Jadi saya juga merasa bersalah, maksudnya kan saya udah karakan ini, tapi kamu masih kayak gini. Bicarakan aja, tapi bicaranya jangan serius sekali, nanti dia pula tegangkan. Kamu biasa kok seperti itu, ya udah terserah kamu lah. Tapi memang kita juga kayak canda-canda gitu. Ada lagi ya? Enggak lagi. Oke. Jadi tadi sekarang Yelti masih stres nggak? Enggak sih. Kalau Yelti masih stres, kakak ini ada teknik salah satu yang memang bisa lah menghilangkan bagaimana ya nantinya akibat dari ini Yelti malah gimana ya, kalau dalam pertemanan Yelti nantinya takut pula bertemu sama orang lain nggak ya? Jadi dalam hal ini kakak ada teknik salah satunya untuk menghilangkan stres, karena Yelti tadi kan ada bilang stres dalam hal ini. Kakak ada teknik di sini namanya teknik konsentrasi ataupun relaksasi. Yelti mau coba? Oke. Jadi ikuti saja arahan dari kakak, oke ya. Terus buat dulu posisinya senyaman mungkin. Udah. Atau punggungnya tersebut bisalah melekat ke bangku, ke kursi. Nah, bersandar aja ya, sandar. Oke. Boleh lah kursinya sedikit dimajukan ke depan. Sudah. Oke, senyaman mungkin. Tutup matanya. Oke. Bayangkan segala masalah yang jalan itu bisa diselesaikan dengan baik, dan nantinya bisa insya Allah menjalani pertemanan yang lebih baik kembali. Oke, tarik nafas, buang perlahan-lahan. Oke, tarik nafas, buang, tarik nafas kembali, buang. Oke, tarik nafas, 1, 2, 3, buang. Sekali lagi, tarik nafas, 1, 2, 3, tahan, terus buang. Oke. Coba perlahan-lahan Yelti buka matanya. Gimana perasaan Yelti? Nggak tenang. Agak tenang sedikit nggak ya? dari yang tadi permasalahan itu dari 0 sampai 10, berapa menurut Yelti permasalahan Yelti sekarang? Mungkin agak 2 tinggal lagi. Agak 2 tinggal lagi. Jadi untuk sekarang, karena memang hal ini kan kita memang di sini kan yang perlu kita lakukan di sini, karena kita sama-sama saling beda budaya, jadi kita maklum saja. Apalagi kecuali kalau kita dalam satu budaya tapi dia yang memang berbeda kali gitu perbuatannya, yang dapat menyinggung ini, dapat menyinggung itu. Tapi kalau memang dalam budaya yang lain, seperti kalau kayak yang bicara kalau itu kalau di nah, jadi yang selanjutnya Yelti lakukan itu, Yelti di sini apalagi kan Yelti kuliah jurusan apa Yelti? Bimbingan konseling. Jadi Yelti utarakan lah sesama Manisati gitu. Kalau kita sesama teman sebaya, gini kan maksudnya kan berarti Yelti itu utarakan aja gini lah. Nah, jadi seperti ini tadi kan kita itu gimana ya, karena ini sesama teman, jadi kita pelajari aja dulu sikapnya dia, karakteristiknya dia, terus budaya-budaya kita pun. Kalau misalnya dia mau dengarkan boleh, tapi kalau misalnya dia nggak mau dengarkan, ya udah berarti itu nggak masalah, nggak usah dipermasalahkan kembali. Karena dari yang tadi kan berarti kita dapat simpulkan berarti kalau memang otak dia itu agak lumayan keras kayak itu kan dek, karena memang lingkungan tersebut memang agak keras gitu, udah biasa lah. Terus kalau kelanjutannya menurut Yelti seperti apa?
tetap berteman kembali, tetap berteman. kembali dan juga menjalani aktivitas yang memang selayaknya. Oke. Dari hal ini, karena ini adalah memang konseling lanjutan kita dari konseling yang pertama, ya kan ya. Jadi kakak izin, kakak ingin deh mengetahui biodata YLT terlebih dahulu untuk keseluruhannya. Ataupun mungkin karena ini konseling lanjutan berbeda-beda kembali kan membahas tentang budaya. Atau YLT mau paham nggak budaya-budaya gimana gitu? Kalau dalam Minang itu ada nggak perbedaan budaya, maksudnya itu perbedaan kosakatanya atau gimana? Menurut YLT? Ada contohnya? Kayak kebiasaan gitu Kak, kebiasaan ngomong. Ya, bisa ngomong salah satunya yang memang tertera gitu kita ketahui. Atau YLT mau juga nantinya entah menikah kah atau berteman kah sama orang yang memang Minang budayanya itu kayak budaya Mandailing atau gimana? Kalau sekarang belum ada. Kalau sekarang belum kepikiran ke situ. Belum kepikiran. Sekarang kita ingin mau tahu tentang data dari YLT. YLT namanya, nama aslinya YLT Nurmayanti. YLT Nurmayanti. Nurmayanti. Yanti. Nurmayanti. Nurmayanti. YLT Nurmayanti. Sekarang YLT lagi sedang mahasiswa kelas berapa YLT? Semester 2 kelas lokal BK2D. BK2D. Oke. Terus suku YLT Minangkabau. Ya. Suku YLT Minangkabau. Terus selain suku YLT nama kelas berarti ini semester 2 ya kan? Semester asalnya alamat YLT tadi di mana ya? Padang Kudo Kak, Penanggaran Mata Kak. Padang Kudo. Penanggaran Bataga. Kecamatan Sungai Tua. Masalah yang YLT alami tadi masalah pertemanan ya, masalah tentang pertemanan. Jadi apa menurut YLT apa ya yang dapat YLT dari melakukan proses konseling kita? Menurut YLT bagaimana? Maksudnya apa yang dapat YLT? Keselanjutannya apa yang harus dilakukan oleh YLT menurut YLT sendiri? Menurut saya Kak, ke depan itu semoga ada perubahan gitu. Ada perubahan dari biasanya mau mendengarkan teman dan lebih mementingkan kepentingan bersama gitu, bukan kepentingan pribadi sendiri. Terus YLT pun nggak masalah itu, maksudnya kan YLT itu berani aja gitu, dia kan berani seperti itu, kenapa kalau enggak kita yang juga berani seperti itu. Jadi kita gimana ya, kalau pertemanan itu yang enaknya itu kita membiasakan, kalau memang membiasakan oleh kawan atau memang kita bawa aja lah memang ciri khas kita tersebut kayak gitu kan. Jadi nanti orang bisa saling memahami antara satu sama lain. Jadi tindak lanjutnya ini seperti itu ya kan ya. Jadi kita melakukan proses konseling kapan lagi ya? Jadi kalau misalnya hal tersebut tidak dapat oleh YLT terselesaikan, proses kelanjutannya ataupun mungkin kita di RSP-nya kapan? Satu tahun ke depan kah, 1 bulan kah, atau mungkin 1 minggu kah? 1 minggu. Berarti sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 14. Tanggal 14. Sekarang tanggal 14 bulan Juni 2022. Jadi proses konselingnya itu tindak lanjutnya itu minggu depan. Kalau minggu depan berarti hari Selasa tanggal sekian. Oke? Kita melakukan, pokoknya dari Selasa depan kita melakukan proses konseling kembali sebagai kelanjutannya. Gimana sih hasilnya kalau saya
mengutarakannya langsung, atau mungkin kalau saya berbicara sama dia sama kawan tersebut ya kan ya. Jadi kita lihat dulu prosesnya. Kalau misalnya proses ini nggak berjalan nanti jadi karena nggak ada lagi atau ada lagi masalah yang ingin Yelti utarakan, atau mungkin yang tadi belum lagi tertuntaskan atau gimana ya? Maunya dituntaskan dulu kan. Jadi untuk sekarang berarti kan 1 minggu ke depan kita melaksanakan atau melihat perubahan yang ada pada diri teman Yelti tersebut, sehingga Yelti dalam proses belajar atau mungkin mengerjakan tugas di kos atau tempat tinggalnya Yelti itu merasa aman, nyaman, sehingga tidak ada lagi yang memang memberikan pikiran yang memang keseharian Yelti lah mengalami hal ini jadinya terganggu. Jadinya kita kan jadinya cashback ya, kehidupan efektif sehari-hari itu terganggu. Jadi dalam hal ini Yelti selamatlah bekerja untuk kedepannya, maksudnya itu berusaha memberikan yang terbaik gitu ya Yel. Boleh panggil ibu pun nggak salah lah. Jadi begitulah, kalau nggak ada lagi Yelti yang mau diutarakan, boleh kita akhiri dengan proses konseling kita hari ini. Boleh kita ucapkan dengan bacaan alhamdulillah.